Katak yang biasa hidup di air kubangan tapi sok berkomentar tentang dalamnya lautan. Simak video ini sampai selesai dan nilai sendiri. Yang saya bingung tuh ini Pak, kalau memang larangan mereka untuk biksu atau biksuannya itu adalah rambut tidak boleh kelihatan, biar tidak ada nafsu, kenapa Dewi Kwan Im ada rambutnya Pak? Saat itu saya bingung apa, Dewi Kwan Im digambarkan sangat rapi, sangat cantik, perempuan yang sangat wah sekali gitu. Bahkan bahkan digambarkan rambutnya sangat rapi, ada kondenya diikat begitu, kayak begini tangannya, gambaran perempuan cantik. Tapi biksuaninya botak, Di situ saya, wah, harusnya Dewi Kwan Im botak dong. Kalau memang mereka mau memberikan example bahwa tidak boleh biksuani memiliki rambut. Gitu. Apa sih? Suka banget ya ngebahas agama orang lain, ngata-ngatain agama orang lain. Ntar kalau dikatain balik panas, dianggap menghina, dianggap penistaan, merasa tersakiti. Gini ya guys, gua nggak peduli dan no comment tentang agama si mbaknya ini. Tapi yang mau gua kritik adalah personalnya. VT lengkapnya ada di Islam Today 95. Gua nggak tahu dia siapa, tapi kalau ada yang tahu tolong di tag biar dia tahu diri. Aslinya dia itu Kristen guys, dari kecil sampai dewasa. Dan kemudian menjadi mualaf gara-gara dia merasa apa yang diajarkan di Kristen itu aja. Dia merasa pengetahuan dia itu sempit. Tiap minggu ke gereja, ceramah yang dia dengar ya itu aja, diulang-ulang, katanya begitu. Nah pertanyaannya, lu kan punya Alkitab, Injil, kenapa nggak dibaca? Kalau pengen pinter, pengen menambah wawasan, iya belajar. Banyakin membaca, diskusi, tanya jawab kek sama orang-orang yang punya kapasitas memadai. Jangan cuma ngandalin satu sumber. Lo mau memeluk agama apapun itu urusan lo ya. Tapi kalau misalnya lo sampai pindah agama gara-gara lo merasa pengetahuan lo di agama sebelumnya itu sedikit, goblok. Ilmu pengetahuan itu luas, lo yang nggak mau belajar sehingga pengetahuan lo jadi sempit. Nah kalau misalnya pengetahuan lo sempit, ya belajar. Jangan kebanyakan ngomong, makin banyak ngomong makin bego. Lo kan dari kecil sampai dewasa agamanya Kristen, habis itu mualaf. Kenapa ngomongnya nyasar ke agama Buddha? Emangnya lo tahu apa tentang agama Buddha? Sejak kapan dalam ajaran Buddha, rambut yang kelihatan itu bisa memicu nafsu? Bisa memancing orang lain yang lihat jadi nafsuan? Mana ada yang kayak gitu? Kalau kayak gitu, semua umat Buddha rambutnya pada botak. Rambut itu adalah mahkota bagi setiap orang cuy. Nah, bagi setiap siswa Buddha alias biksu ataupun biksuni yang memilih untuk melepas diri dari hidup rumah tangga, maka yang pertama kali harus dilepas itu adalah mahkotanya alias rambut. Ini sama halnya dengan guru junjungan kami, Sang Buddha Gautama, yang melepaskan mahkotanya, meninggalkan tahtanya sebagai pangeran demi menjalani hidup menjadi pertapa. Nah, untuk hal ini lo tahu nggak? Gue yakin lo nggak tahu. Yang lo tahu dalam sosok agama Buddha itu cuma Dewi Kwan Im. Iya, siapa itu Dewi Kwan Im? Lo tahu nggak kalau Dewi Kwan Im itu sebenarnya adalah cowok? Nggak tahu kan? Terus kenapa wujudnya malah cantik, pakai gaun dan rambutnya panjang? Lo nggak tahu kan? Nah makanya sebelum kebanyakan ngomong sesuatu yang di luar kapasitas lo, cari tahu dulu, biar nggak malu. Alih-alih pengen terlihat pinter dan keren, malah ujung-ujungnya maluin diri sendiri dan agama lo.